Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, nah kemarin kita udah mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer ya, ada hidrosfer, litosfer, dan lain sebagainya. Jadi di atmosfer itu ada beberapa lapisan di mana lapisannya itu memiliki suhu yang berbeda dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai ini, gempa bumi dan juga gunung berapi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran ini lebih dalam lagi, sebelum kita mengulik-ulik pembelajaran ini lebih dalam lagi, kita coba lihat ini bagian ayo melakukan. Jadi di sini ada perintah ambillah sebuah ranting yang jatuh dari pohonnya, kemudian bengkokkan ranting tersebut secara perlahan, berhentilah membengkokkan sebelum ranting tersebut sebelum ranting tersebut patah, amati yang terjadi, kemudian bengkokkan kembali ranting tersebut secara perlahan hingga patah apa yang kamu rasakan. Jadi di sini ada dua pengamatan. Yang pertama, ketika ranting tersebut dibengkokkan tapi berhenti sebelum ranting tersebut patah. Yang kedua, bengkokkan secara terus-menerus sampai ranting tersebut patah. Seperti itu. Nah, ketika kita membengkokkan ranting tersebut secara perlahan, kita akan menemukan bahwa ranting tersebut dapat kembali ke bentuk normal. Artinya dia itu seperti ini ya, elastis seperti itu. Dia itu plastik yang mana dia tuh dapat kembali ke bentuk semula gitu. Namun ketika kita terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting tersebut lama-kelamaan akan patah. Nah, ketika ranting ini lama-kelamaan akan patah, maka kita dapat merasakan ada getaran gitu ya, langsung trik gitu, apa ya, tek, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya yang ada di sini. Nah, ternyata pergerakan lempeng bumi kita ini dapat memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting yang kita amati tadi ya. Nah, ketika ada gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang yang dapat mengakibatkan lempeng tersebut berubah bentuk, bahkan lempeng tersebut dapat patah atau kembali ke bentuk seperti sedia kala apabila gaya tersebut hilang. Nah, batuan pada lempeng umumnya dia akan mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu tertentu, di mana ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka ada energi potensialnya, yang mana energi tersebut lama-kelamaan akan bertambah. Nah, ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi potensialnya akan dilepaskan. Nah, energi yang dilepaskan ini dapat mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi, atau getaran ini biasanya kita sebut sebagai gempa bumi, di mana semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Contohnya, baru saja kemarin ya, di Kabupaten Malang ada gempa kurang lebih kemarin berapa ya? Jadi gempanya itu hari Sabtu ya, insya Allah kalau nggak salah. Kemudian ada gempa susulan di hari Minggu dengan kekuatan 5,5 skala Richter. Dan gempa yang awal-awalnya itu yang pertama kalau tidak salah 6 sampai 6,5 ya. Nah, di mana gempa yang di Kabupaten Malang itu, yang titiknya ada di Kabupaten Malang itu bisa menggetarkan seluruh daerah hampir di Jawa Timur ya. Jadi di Banyuwangi itu ada beberapa saja, kemudian di Situbondo itu juga terkena, ada Bondowoso, ada Jember, kemudian Kota Malang, Mojokerto, terus kemudian Tulung Agung itu kalau tidak salah itu juga kena.
Nah, seperti itu. Jadi, gempa tersebut juga dapat mengakibatkan beberapa bangunan di runtuh atau roboh gitu ya. Oke, lanjut. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian seperti ini, bisa kita lihat ini lempengnya, maka masing-masing bagian akan bergerak saling menjauh, di mana daerah lempeng yang patah dinamakan fault atau patahan atau sesar. Nah, sesar sesar ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya, bergantung bagaimana gayanya, seperti itu. Yang pertama ini ketika lempeng ditarik berlawanan arah, sesar turun terbentuk. Kemudian kalau yang B ini ketika lempeng ditekan dari arah yang berbeda, jadi di sini kalau dari horizontal dia ketekan ke tengah, tapi kalau yang vertikal dia menjauh. Kemudian yang C ini ketika lempeng bergeser, sesar geser akan terbentuk. Jadi ini bergeser. Nah, ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Seperti pada 530A ini. Jadi yang horizontal itu yang berlawanan, kemudian pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Jadi ini dia di sini akan turun ya. Kemudian ini ya kalau yang B itu dia tuh saling mendekat. Ini disebut sebagai sesar terbalik. Kemudian yang C ini strike slip fault atau sesar geser. Di mana ini ada di bagian C. Seperti itu. Nah, ini ketika tadi masih pada ranting, ketika kita membengkokkan ranting secara perlahan sampai lama-kelamaan ranting tersebut patah, maka kita akan merasakan getaran di sepanjang ranting. Nah, getaran tersebut dapat sumbernya dari mana gitu? Dari patahan kayu yang dibuat. Kemudian getaran merambat sepanjang ranting hingga terasa di tangan. Sama seperti ranting tadi, ternyata gempa bumi ini juga melepaskan getaran yang merambat seperti itu atau gelombang. Nah, di mana gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi ini namanya gelombang seismik. Jadi pergerakan lempeng ini melepaskan sebuah energi di mana energi ini merupakan energi potensial ketika lempeng ini terkena gaya. Kemudian EP tersebut akan merambat dalam bentuk gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat bumi disebut hipocentrum. Kemudian permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum disebut epicentrum. Ini ya. Jadi gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Di mana gelombang seismik ini yang merambat terbagi menjadi dua bagian, ada gelombang primer dan juga ada gelombang sekunder. Di mana kalau gelombang primer ini pergerakannya itu melalui material batuan. Jadi nanti partikel batuan ini dia akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Jadi nama lainnya gelombang longitudinal kalau gelombang primer itu, di mana arah rambatnya itu searah dengan gelombangnya itu getarannya itu searah dengan arah rambatannya. Kemudian ada gelombang sekunder. Jadi dia ini merambat melalui batuan dengan menggerakkan partikel batuan yang mana dia ini tegak lurus dengan arah rambat. Jadi kalau tegak lurus dia namanya gelombang transversal. Jadi ini semisal pusat gempanya atau hiposentrumnya. Ini pusat gempa buminya yang berat itu yang paling dekat. Kalau yang agak jauh kerusakannya ringan seperti itu.
Ini ya, jadi, dia memiliki potensi kekuatan penghancur yang besar. Nah, kalau kalian penasaran tentang, eee, gempa bumi ini, ilmu yang mempelajari gempa bumi ini disebut seismologi. Nah, kalau ilmuwan yang mengkaji gempa bumi itu namanya ahli seismologi, di mana alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi atau gelombang seismik ini namanya seismograf. Nah, jadi, seismograf ini merupakan dia itu ada gulungan kertas. Nah, gulungan kertasnya itu nanti, ada di apa ya, seperti tisu yang ada di toilet. Jadi kalau dia itu berupa gulungan yang bisa ini, ditarik. Jadi dia berputar gitu. Nah, kemudian di sana ada jarumnya. Jarumnya itu yang nanti yang menandakan, dia yang akan menggambarkan gelombang yang dia rasakan, yang dia deteksi gitu ya. Semakin panjang gelombang atau semakin panjang garisnya, maka gelombang tersebut semakin kuat. Tapi kalau, gelombangnya apa, garisnya kecil, maka, eee, gempanya itu tidak rendah gitu, maksudnya rendah, tidak kuat gitu. Nah ini, ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitudo. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Nah ini ya, semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang, maka semakin jauh pula letak epicentrumnya. Jadi ini, kalau yang di sumbu Y ini merupakan durasi waktu, kalau yang Y ini jaraknya. Ini, oleh karena itu apabila menggunakan informasi dari seismogram, maka ahli seismologi menggambarkan lingkaran dengan radius yang sama dengan jarak gempa untuk 3 stasiun seismik. Jadi titik temu dari lingkaran tersebut merupakan epicentrum. Untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik. Jadi ini pakai 3 lingkaran, kemudian ketika disatukan titik temunya mereka, 3 lingkaran tersebut itu merupakan epicentrum gempa. Jadi ini contohnya kalau yang merah ini stasiun pengamatan 1, yang biru ini stasiun pengamatan 3, dan yang hijau ini stasiun pengamatan 2. Jadi apabila disatukan seperti ini, maka dapat disimpulkan titik temu ketiga lingkaran ini merupakan pusat epicentrum gempa. Nah, jadi kekuatan gempa ini diukur menggunakan skala Richter, di mana pengukuran kekuatan gempa ini didasarkan pada amplitudonya ya. Nah, skala Richter ini dia ini menunjukkan besarnya energi gempa yang nantinya dilepaskan. Jadi rentang skala Richter perlu kita ketahui dia itu berkisar antara 1 sampai 10. Nah, setiap kenaikan 10 skala, dia akan energi gempa yang dihasilkan itu 32 kali lebih besar, seperti itu. Misalnya ada gempa 6,8 skala Richter melepaskan energi 32 kali lebih besar dibanding energi yang dilepaskan pada gempa di bawahnya, yaitu 5,8. Jadi, perbandingannya itu sangat besar sekali ya, gitu. Di mana semakin tinggi angkanya, maka semakin kuat gempanya, seperti itu. Besarnya magnitudo sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Jadi kerusakannya juga semakin besar juga ya. Jadi semakin parah seperti itu. Nah ini kalau efeknya ya. Kalau di bawah 2 itu masih nggak kerasa apa-apa. 2 sampai 2,5 tidak terasa tapi tercatat, sering terasa. Kemudian yang kemarin 6 ya, 6 itu menyebabkan kerusakan. Batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan bertingkat tinggi, robohnya bangunan lemah, retakan di dalam tanah, seperti itu. Bahkan kemarin kalau kalian tahu pernah dengar gempa
gempa di Aceh dan juga gempa di Jepang yang kekuatannya itu 9 skala Richter. Itu sangat berpotensi tsunami. Ini ya, sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi disebabkan oleh gelombang yang berompat di permukaan bumi. Bangunan setajaya dapat rusak ketika gempa terjadi di dasar laut. Gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbulnya gelombang yang besar dan kuat yang namanya tsunami ya. Nah, pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai, di mana ketinggian gelombang tsunami kalau di tengah lautan itu hanya 1 meter, tapi lama-kelamaan gelombang tersebut kan akan merambat. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami turun hingga 30 kilometer, tetapi gelombangnya yang tinggi gitu. Jadi kalau di tengah lautan kecepatannya itu sangat tinggi sekali, tapi ketinggiannya itu pendek, yaitu hanya sekitar 1 meter. Yang mana kecepatannya itu 500 sampai 1000 km per jam. Nah, namun ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami-nya ini turun. Jadi dari 500 sampai 1000 km per jam, dia itu turun menjadi 30 km per jam, tapi gelombang tingginya itu naik. Jadi bisa kalau udah dekat pantai itu bisa sampai puluhan meter. Nah, sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika, yang merupakan air surutnya air laut ini bertanda bahaya di mana akan terjadi gelombang tsunami seperti ini. Ini ketika ini ya, celah ditetapkan oleh gempa di bawah laut. Jadi ini ada celahnya. Habis itu ini surut. Habis itu nanti lama kelamaan, oh ya, tsunami ini dalam bahasa Jepang ya. Lama kelamaan naik 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 naik, tapi kecepatannya turun. Seperti itu. Nah, dari beberapa materi tentang baik gempa maupun tsunami, jadi beberapa bencana alam ini dapat mengakibatkan kerusakan baik bangunan, kemudian kematian atau habitat-habitat hewan seperti itu. Contohnya di Iran yang mana korban meninggalnya akibat gempa mencapai 50.000 jiwa. Jadi ketika semuanya itu sudah dijumlahkan, maka gempa bumi ini mengakibatkan kematian mencapai jutaan jiwa. Seperti itu. Contohnya ini ya yang di Aceh, di mana di Aceh ini sudah menyerang 14 negara termasuk Indonesia yang di tahun 2004. Jadi dia tuh rekor gitu ya. Di mana menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Jadi ini jumlah korban jiwa saat gempa terjadi dapat dikurangi setidaknya memulai dengan menyelamatkan diri sendiri. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengurangi risiko kematian dan kerusakan saat gempa. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mempelajari sejarah gempa bumi. Nah, ketika di daerah masing-masing. Nah, ketika kita sudah tahu di daerah ada di suatu daerah itu sering terjadi gempa sebelumnya, maka kita dapat mempersiapkan diri karena resikonya itu lebih tinggi. Jadi kalau di daerah ini sering terjadi gempa, ya berarti kemungkinan besar akan terjadi gempa lagi seperti itu. Contohnya Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi. Ini salah satu contohnya belajar melakukan P3K dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kemudian kita juga menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa seperti ambulan, kemudian ada pemadam
kebakaran, kemudian tim SAR dan lain sebagainya. Ini ya, salah satu contohnya ini, kita harus memastikan apakah rumah kita itu cukup aman dari bahaya gempa bumi, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi, kalau bisa, ketika kita merenovasi rumah kita, eee eee, kalau bisa itu merenovasi rumah kita itu agar tahan gempa. Seperti ini, cek kestabilan benda yang menggantung, pelajari lingkungan sekitar kita. Selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah. Ini ya, salah satu teknologi yang digunakan untuk mengurangi kerusakan saat gempa adalah rekayasa bangunan tahan gempa, di mana bangunan ini bisa menahan kekuatan getaran yang dihasilkan gempa, sehingga kita bisa mengurangi kerusakan yang terjadi. Nah, kita ketahui bahwa saat ini sudah banyak gedung yang berdiri di atas pondasi yang eee, tersusun atas baja dan juga karat, di mana penataan struktur bangunan itu, dia itu dibuat untuk, tahan gempa, di mana bangunan yang tahan gempa ini dapat menahan getaran gempa, dan mengurangi resiko kerusakan dan juga kematian penghuninya. Jadi ini ya, cari perlindungan dari reruntuhan. Ketika di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Kemudian yang ketiga, jika dalam keadaan keluar keluar dari kendaraan tersebut dan kemudian cari tempat yang terbuka. Menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami, kemudian jika di pegunungan menjauh dari daerah yang rawan longsor, seperti itu. Jadi kita tidak tahu, gempa itu kan dadakan ya, nggak bisa kita, obrol, gempa datangnya jam segini ya biar aku bisa siap-siap." Nah itu kan nggak bisa. Jadi, oke, jadi kita kan nggak bisa ngelobi gempa ya, di mana gempa ini kan datangnya dadakan, kita nggak bisa janjian, gempa datangnya jam sekian gitu. Nah, jadi kita harus punya ilmunya, gimana sih caranya untuk melindungi diri kita ketika gempa itu datang gitu. Jadi caranya itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Hal utamanya adalah, kita tetap tenang dan juga jangan panik. Jadi kalau udah panik gitu, itu kan kayak, bingung sendiri gitu, eee, apa ya, akal sehatnya itu gak muncul, soalnya kita tuh, bingung, kemudian panik, gak tahu harus, seperti apa gitu. Nah ini, setelah gempa bumi, ada beberapa hal. Jadi keluar ruangan dengan teratur, perhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik. Jangan berjalan di daerah gempa karena ada kemungkinan reruntuhan menimpamu. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa, mengisi angket dari instansi terkait, mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi, kemudian selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini ya, kalau kita berada di luar ruangan ketika terjadi gempa, maka kita dapat mencari ruang terbuka. Itu yang tadi ya. Kemudian ketika kita di pantai, kita ya lari sejauh-jauhnya menjauhi pantai tersebut. Kemudian kalau di daerah pegunungan, kita cari tempat yang aman dari tanah longsor. Kemudian ketika kita dalam perjalanan menuju suatu tempat, ketika kita udah ada di dalam kendaraan nih, kita harus segera mungkin menghentikan dan juga keluar dari kendaraan. Jangan sampai kita melaju kencang pakai kendaraan tersebut karena kemungkinan yang lain itu juga bakal panik. Nah, bukan malah apa
bukan malah dapat solusinya ya, karena, bisa saja kalau kita ada gempa kemudian kita masih melaju kencang, kemungkinan yang terjadi malah terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, kemudian, kalau kita tetapi jangan menghentikan kendaraan di jalan layang atau jembatan gitu. Jadi berhentinya itu kalau kalau ada jembatan jangan berhenti di jembatan gitu, bisa saja jembatan tersebut runtuh, jadi, menghindari jembatan gitu. Gunakan rem tangan jika kendaraan kita berada di jalan yang miring gitu. Hal tersebut mencegah kendaraanmu tergelincir dan menimpa kendaraan lain. Jadi kalau ada di jalan yang miring kita ngerem sekuat-kuatnya seperti itu. Nah, jika gempa yang sudah berhenti, maka yang harus dilakukan adalah menuju titik evakuasi, di mana titik evakuasi ini merupakan daerah aman dan di titik evakuasi ini biasanya ada bantuannya ya. Nah, kalau kita terjebak di dalam bangunan atau reruntuhan, nah kita dapat menyingkirkan reruntuhan terlebih dahulu, kemudian menutup mulut dan juga hidung dengan kain atau masker supaya aman, jauh dari debu gitu ya. Kemudian, kita memeriksa apakah di badan kita itu ada yang terluka, kalau ada yang terluka, lakukan pengobatan menggunakan P3K. Kemudian kita juga harus memeriksa lingkungan sekitar kita, apakah ada kebakaran, gas bocor, korsleting listrik, saluran air, dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada, bisa nanti kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti pemadam kebakaran dan lain-lain, bisa kita kasih tahu, dan yang pasti jangan pernah menyalakan api di dalam ruangan. Kemudian gunakan telepon untuk meminta pertolongan darurat. Jika telepon ini tidak berfungsi, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar yang digunakan untuk sinyal gitu ya. Contohnya membunyikan kentongan gitu. Kemudian, keluar dengan aman dan tertib gitu. Nah, ketika, posisi kita di luar ruangan, saat terjadi gempa, jangan sampai kita memasuki bangunan gitu. Jangan jangan sampai kita memasuki bangunan setelah terjadi gempa, karena bisa saja bangunan tersebut lama-kelamaan akan runtuh. Nah, selain itu, eee, ini, sebaiknya kita tidak berada di daerah sekitar gempa karena kemungkinan bahaya akibat gempa yang masih ada. Jadi, bisa 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 saja ada gempa susulan seperti itu. Jadi kalau bisa menghindari dari, daerah apalagi, daerah tersebut merupakan pusat terjadinya gempa. Nah, ketika kita berada di daerah pantai atau daerah pesisir, perhatikan juga kondisi air laut. Apakah, air laut tersebut tiba-tiba surut dalam sesaat. Nah, kalau memang iya, langsung ini ya, menjauh dari pantai. Nah, selain itu kita, sebaiknya kita terus mengikuti informasi terkait gempa, yang sudah terjadi. Jadi takutnya ada, gempa susulan yang berpotensi menimbulkan adanya tsunami. Kalau misalnya ada angket, bisa saja kita mengisi angket. Kemudian jangan lupa berdoa ya yang pasti. Kemudian gunung berapi. Ini, setelah kita mempelajari bahwa gelembung udara pada air mendidih dapat naik ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil, sama halnya dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Nah, naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Jadi erupsi ini terjadi pada gunung berapi yang mana magma ini, akan keluar dan juga mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi, yang mana hal ini disebut sebagai lava. Nah, gunung berapi dia itu akan memiliki lubang
yang bentuknya melingkar, di mana daerah puncaknya itu disebut kawah. Nah, ketika erupsi terjadi, magma dan materi lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi tersebut. Jadi kawahnya ini panas ya. Nah, ketika erupsi gunung berapi atau gunung meletus terjadi, maka lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Kemudian partikel-partikel dari material dan lava ini dia akan mendingin, kemudian berjatuhan dari langit. Nah, hal ini disebut sebagai hujan debu vulkanik. Bagaimana sih proses terjadinya gunung berapi? Jadi gunung berapi ini terbentuk karena ada tabrakan dua lempeng, di mana tabrakan dua lempeng ini akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Nah, jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah. Nah, tapi kalau massa jenisnya yang kecil atau yang rendah, oke, jadi ini ya. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar, dia akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Nah, ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk itu akan melebur menjadi magma, di mana magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini lempeng. Dia akan menekuk ke bawah. Nah, lempengnya ini akan membentuk magma. Jadi yang merah ini magmanya. Seperti yang ini, salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik. Jadi, cincin api Pasifik ini merupakan pusat gempa dan juga rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik, di mana hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Nah, ini ya. Jadi di sini itu uh, cincin kalau di Pasifik ini merupakan uh, yang tadi cincin api Pasifik. Nah, ternyata negara Indonesia sendiri itu letaknya itu ada di dalam cincin api Pasifik yang artinya Indonesia ini di wilayah kita itu banyak banyak gunung berapinya. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi ini ya. Ini ada gunung-gunungnya, ada gunung aktif sama gunung yang pasif, tapi ada beberapa gunung yang udah mati, maksudnya gunung yang nggak mengeluarkan magma lagi gitu. Jadi ada kalanya gunung aktif seperti Krakatau, anak Krakatau itu, dan juga gunung api di Jawa Tengah ya, Gunung Merapi. Kemudian ada di daerah Banyuwangi itu gunung apa? Mana ya? Gunung Semeru, ada Gunung Raung gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah ada 150 gunung berapi baik yang aktif maupun yang udah tidur atau dorman. Jadi gunung api yang aktif ini merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam waktu yang sangat pendek. Contohnya pada Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini sejak 1000 Masehi udah meletus 80 kali. Gunung api Dormal ini merupakan gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama. Akan tetapi dia bisa meletus sewaktu-waktu. Contohnya Gunung Sinabung. Jadi Gunung Sinabung ini terakhir meletus itu pada tahun 1600, kemudian tiba-tiba aktif lagi pada tahun 2010 dan meletus kembali di 2013. Jadi rentang waktunya itu sangat lama ya.
Nah ini erupsi yang tadi dia itu merupakan keluarnya magma oleh letusan gunung berapi, di mana istilah erupsi di masyarakat dikenal sebagai gunung meletus. Jadi pada nama apa ya, nama keilmuannya itu erupsi gitu. Jadi letusan erupsi ini akan membentukkan material yang kekuatannya sangat dahsyat, lavanya lava pijar maupun lahar dingin yang akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya gunung berapi ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar sekali. Jadi erupsi ini disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong si magma ini, di mana magma ini lama-kelamaan akan terus naik menuju ke permukaan, di mana magma ini memiliki suhunya itu 1200 Celcius, yang mana akan melelehkan batuan di sekitarnya. Jadi di sini ada penumpukan magma, tekanan udara yang berasal dari dalam bumi, lambat laut semakin besar, tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Nah, apabila litosfer berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Nah, ini magma dan juga material lainnya akan dimuntahkan melalui kawah gunung api, di mana energi yang tersimpan itu kemudian akan dilepaskan dalam bentuk ledakan dan juga semburan yang sangat kuat ketika erupsi. Jadi seperti ini. Nah, ini tadi hidrosfer, litosfer. Jadi di sini kalau litosfernya udah nggak kuat, maka magma ini akan terdorong keluar dan meletus. Material apa saja? Jadi yang keluar dari gunung Merapi ini ada material padat, cair, dan juga gas. Jadi bisa berupa batuan dan juga mineral. Kemudian yang lainnya merupakan lava dan lahar. Jadi kalau lahar ini dia itu merupakan lava yang udah bercampur dengan batuan, air, dan juga material lainnya. Kemudian ada gas juga, di mana gasnya ini beracun ya, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan juga nitrogen oksida. Selain itu juga menghasilkan awan panas atau wedus gembel. Nah, awan panas ini merupakan hasil letusan seperti awan yang bergulung, di mana awan panas ini terdiri dari batuan pijar, gas panas, serta materi lainnya. Suhunya mencapai 700 derajat Celcius. Jadi ini ya contohnya, awan panas Gunung Merapi. Nah, ini ya, letusan gunung berapi ini merupakan penghancur yang besar, di mana laharnya dan abu vulkaniknya ini bisa merusak sesuatu yang akan mereka lewati. Contohnya hutan di sekitarnya itu bisa terbakar, yang mana kalau hutan terbakar ini akan mengancam ekosistem hutan. Kemudian suhu tinggi di awan panas ini kalau udah mengalir menuruni bukit, dia itu juga dapat merusak ekosistem dan juga membunuh makhluk hidup karena ada gas beracunnya. Kemudian ada hujan debu, dia dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan. Nah, untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi, maka dibuatlah tingkatan isyarat atau status gunung berapi oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Jadi dibedakan menjadi 4 level. Yang level terendah itu merupakan status normal, yang isyaratnya itu warnanya hijau. Kemudian level paling tinggi adalah status awas. Jadi isyaratnya ini nanti warnanya warna merah. Jadi ini ya,
Kalau status awas, maknanya apa, tindakannya harus bagaimana, kalau siaga itu seperti apa. Kemudian ada tahap waspada, yang terakhir itu yang normal. Nah, ketika kita sedang berada di daerah gunung berapi, maka kita harus peka dan juga bisa membaca uh, alam, apakah alam tersebut baik-baik saja atau tidak, seperti itu. Dengan cara yaitu mempelajari ketika tingkatannya normal bagaimana, kalau waspada seperti apa, kemudian siaga, dan juga status awas, seperti itu. Nah, kalau semisal kalian menemukan atau terjadi gempa kecil secara terus-menerus tanpa berhenti, maka hal tersebut merupakan ciri-ciri bahwa gunung tersebut akan meletus. Kemudian kita juga bisa melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Kalau udah hewan tersebut turun gunung, udah mulai turun gunung, itu berarti merupakan pertanda bahwa gunung itu akan meletus, seperti itu. Nih, kita juga harus mengikuti arahan dari PVMBG terkait aktivitas gunung api. Jadi dengan kita tahu status gunung api tersebut, kita juga bisa tahu tindakan apa yang harus bisa kita lakukan. Kemudian kita juga harus tahu di mana saja titik pos evakuasi dan bagaimana jalur evakuasi yang sudah disiapkan. Kemudian apabila kita berada di penduduk yang tempat tinggalnya itu jauh dari lereng gunung berapi, ada kalanya kita ini ya, melihat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana. Apakah bisa mengungsi atau tidak. Jadi karena kita tidak tahu letusan gunung berapinya itu bakal sejauh mana, oleh karena itu kita harus memperhatikan saran dari Badan Penanggulangan ini. Nah, selama kita melakukan evakuasi, maka kita harus menghindari jalan yang berada di dekat sungai, karena adanya sungai ini dia akan berpotensi akan dilalui oleh lahar dingin. Kemudian kita juga menggunakan masker, sapu tangan, atau kain supaya kita bisa melindungi diri kita, pernafasan tubuh kita dari debu vulkanik. Jadi contohnya seperti ini. Jadi proses evakuasi ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Ini ya. Di sini ada posternya. Nah, kalau letusan gunung berapi sudah selesai, ada kalanya kita belum boleh langsung kembali ke rumah, karena kita harus memperhatikan persediaan makanan dan lain-lain, apakah mencukupi atau tidak. Kemudian kita hendaknya mengikuti perkembangan informasi terkait status gunung, dia masih berbahaya atau tidak. Kemudian karena ketika gunung berapinya sudah meletus itu masih ada beberapa hal, contohnya banjir lahar dingin dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hujan debu vulkanik, alangkah baiknya kita masih ada di dalam ruangan sampai hujan vulkaniknya itu mereda. Kalau semisal kita ada di luar ruangan, maka kita harus cari tempat berlindung, tempat tertutup seperti itu. Contohnya di gedung atau di mobil. Nah, tadi kan udah dijelaskan efek negatif dari
akibat letusan gunung berapi. Jadi menimbulkan kerusakan-kerusakan, menimbulkan berbagai penyakit apabila kita tidak mengetahui ini ya, ilmunya. Nah, ternyata efek, letusan gunung berapi ini ada positifnya, di mana tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi ini dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Karena, eee, dia, lahar dingin atau material yang melewati tanah tersebut, dia mengandung mineral yang tinggi, yang akan menjadi tanah yang cukup subur secara alamiah. Selain itu, dia positif juga bagi bisnis dan perekonomian, di mana abu vulkanik hasil letusan gunung berapi ini bisa dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan. Selain itu, sisa-sisa letusan gunung berapi ini juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti belerang, pualam, kemudian lain-lain. Bisnis pariwisata juga dapat berkembang setelah letusan gunung berapi, di mana di daerah sekitar gunung berapi pasca erupsi ini bisa dijadikan sebagai objek wisata, yang menyajikan suasana khas erupsi gunung berapi. Jadi dengan berkembangnya bisnis tersebut, maka lapangan pekerjaan, semakin terbuka luas, kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi juga meningkat, seperti itu. Ini simulasi, terjadinya erupsi gunung berapi. Kemudian ada hidrosfer, yang akan Ibu bahas di video selanjutnya ya, supaya nggak banyak-banyak.